Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abida Fitadiani Hutagalung dengan NIM 0601232026 jurusan Ilmu Perpustakaan Stambuk 2023. Di sini saya akan membahas materi tentang civil society. Masyarakat madani yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civil society adalah konsep yang merujuk pada keseluruhan struktur sosial yang terdiri dari organisasi-organisasi non-pemerintah dan individu-individu yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama demi kebaikan masyarakat. Istilah masyarakat madani berasal dari bahasa Arab yang berarti sipil atau beradab. Konsep ini muncul pada masa pencerahan di Eropa melalui pemikiran tokoh seperti John Locke dan Immanuel Kant. Civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Ini mencakup nilai-nilai moral, kebebasan individu, dan keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas masyarakat. Civil society memiliki beberapa ciri. Yang pertama, demokratis. Masyarakat yang menghargai partisipasi aktif, transparansi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, etika dan moralitas. Mengutamakan nilai-nilai etika dan moral dalam interaksi sosial. Yang ketiga, toleransi. Saling menghormati perbedaan dan memperkuat persaudaraan. Yang keempat, aspiratif atau berusaha mencapai tujuan bersama. Yang kelima, berpotensi. Memiliki potensi untuk kontribusi pada perubahan positif. Yang keenam, emansipasi dan hak asasi. Mengakui hak individu dan kelompok. Yang ketujuh, demokratis. Melindungi warga negara dari kekuasaan negara yang berlebihan. Peran civil society untuk melindungi warga negara dari negara yang otoriter dan berlebihan, merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, kontribusi pada kehidupan politik yang demokratis, fokus pada isu-isu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Perspektif para ahli, yang pertama, Gallner, menekankan konsep civil society sebagai masyarakat yang terdiri atas institusi non-pemerintahan yang otonom dan kuat. Yang kedua, Victor Pérez Díaz, menyoroti keadaan masyarakat yang memiliki kebebasan, sistem ekonomi pasar, dan asosiasi mandiri. Yang ketiga, Hikam, mengartikan civil society sebagai pengelompokan warga negara yang mandiri dan aktif dalam wacana kemasyarakatan. Jadi, masyarakat madani adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, demokratis, dan berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Gerakan civil society di Indonesia mengalami perlambatan atau hambatan dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa faktor yang memengaruhi stagnasi, yaitu politik sejajar, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghambat gerakan sipil. Wilayah publik yang bebas dan terbuka untuk berbicara, berkumpul, dan berserikat sangat penting bagi perkembangan civil society. Aktualisasi life work, strategi untuk mengaktualisasikan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam gerakan sipil. Sosialisasi dan hak asasi manusia, penguatan pemahaman tentang hak asasi manusia, dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Supremasi hukum, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil. Untuk memastikan gerakan masyarakat sipil tidak dikekang, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, penguatan hukum. Meningkatkan perlindungan hukum bagi organisasi, masyarakat sipil, dan aktivis. Ini termasuk menghapus atau merevisi undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam pemerintahan dan sektor swasta. Organisasi masyarakat sipil harus memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan data. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman tentang peran dan pentingnya gerakan masyarakat sipil melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Yang keempat, kolaborasi. Membangun kemitraan antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat gerakan sipil. Yang kelima, perlindungan aktivis. Melindungi aktivis dan pembela hak asasi manusia dari ancaman,
intimidasi, dan kekerasan. Yang keenam, media independen. Mendukung media independen yang dapat berfungsi sebagai pengawas dan penyebar informasi yang kritis. Sekian pemaparan materi dan jawaban dari hasil UAS saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.